belakang. Yang pertama yaitu atau konteks penelitian perilaku hidup bersih sehat di sekolah merupakan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, masyarakat yang di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran sehingga dapat secara mandiri mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Dan di sini akar sejarah PHBS Indonesia dapat dibaca sejarah sejak masa penjajahan Belanda, di mana program-program kesehatan mulai diperkenalkan melalui sekolah-sekolah. Kemudian program perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di SMA N 1 Grati bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap kesehatan diri dan orang lain. Dan penerapan PHBS ini dengan tujuan pendidikan karakter yang menekankan pada penanaman nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui integrasi PHBS dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari seperti pemisahan sampah dan program kelompok pecinta lingkungan KPLH. Sekolah berusaha menghasilkan siswa untuk menjadikan kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan pendidikan agama Islam PAI berperan penting dalam mendukung penerapan PHBS dengan mengintegrasikan nilai religius, moral, dan praktek nyata untuk memperkuat kebiasaan hidup bersih dan sehat pada siswa. Kemudian dilanjut yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi perilaku hidup bersih sehat PHBS di SMA N 1 Grati Pasuruan dalam menanamkan nilai karakter siswa. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana kontribusi dalam menerapkan perilaku hidup bersih sehat PHBS dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA N 1 Grati. Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA N 1 Grati Pasuruan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA N 1 Grati Pasuruan. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan kontribusi dalam penerapan perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA N 1 Grati. Dan yang terakhir, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA N 1 Grati. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah terkait pendidikan karakter di sekolah melalui penerapan PHBS. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif pada siswa. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru dalam merancang program PHBS di sekolah, bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya PHBS dan nilai karakter, serta bagi orang tua untuk mendukung penerapan PHBS di rumah sehingga tercipta sinergi dalam pembentukan karakter siswa yang baik. Kemudian penelitian terdahulu itu saya mencantumkan di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama penelitiannya Jihan Fatihah tahun 2021 dengan judul penerapan PHBS perilaku hidup bersih sehat pada SD Departemen Muhammadiyah 36 Medan dalam penerapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Kemudian untuk penelitian yang
kedua itu Aisyah Khairunisa, Ana Mariana Sofia Putri Nabila. Ini nanti diberikan nilai di tahun 2020 menerapkan protokol kesehatan selesai PABS pada siswa. dikasih nilai. Nah, itu tadi penelitian yang terdahulu. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Di sini saya mengambil data dan sumber data itu data primer melalui guru PAI, guru adiwiyata, siswa dan kepala sekolah, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti foto, catatan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pengumpulan data melalui observasi, yang kedua melalui wawancara, dan terakhir dokumentasi. Kemudian keabsahan data itu ada triangulasi, reliabilitas, dan validitas. Kemudian selanjutnya analisis datanya. Yang pertama yaitu reduksi data, melibatkan penyederhanaan informasi dengan memilih, mengkode, mengisi tema, dan mengelompokkan data untuk memfokuskan penelitian pada aspek penting sejak awal hingga selesai. Kemudian yang kedua, dengan penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk naratif, matriks, grafik, jaringan atau gambar agar mudah dipahami dan mempermudah menentukan kesimpulan. Yang terakhir yaitu menarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bertahap selama penelitian berlangsung dengan meninjau ulang catatan lapangan, berdiskusi dengan sejawat dan membandingkan temuan untuk memastikan validitas serta kualitas hasil penelitian. Kesimpulan harus disajikan secara luas, jelas, dan relevan dengan tujuan penelitian agar mudah dipahami pembaca. Yang terakhir itu adalah tahapan penelitian. Itu termasuk tahap pralapangan, kemudian ada tahapan pekerjaan lapangan, tahapan memasuki lokasi, dan terakhir berperan serta mengumpulkan data. Sudah. Cepat, Mbak. Apa Mbak yang dipahami terkait dengan implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa ini? Yang dipahami Mbak Sinta apa Mbak? Kalau sepemahaman saya itu begini Pak, kalau implementasi itu kan dalam artian kamus KBBI itu, kamus besar bahasa Indonesia, penerapan. Jadi kalau di sini implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMA sampai berarti. Nah, yang saya ketahui itu menerapkan atau mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan perilaku hidup bersih sehat di sekolah ini dan menanamkan nilai karakter siswa. Terus alasan Mbak Sinta ambil judul ini apa Mbak? Alasannya? Pertama Kak ya, saya mengambil judul ini karena saya PLP-nya di Ibu Sinan. Tapi pas waktu semi saya ngambil judul ini buat suruh dari sekolah yang adiwiyata. Di sana bukan adiwiyata. Karena saya memiliki pandangan di sana Pak, saya mengambil judul ini. Terus nyari sekolah lain yang adiwiyata. Terus selain itu? Selain itu, saya kan mengambil judul ini juga karena penerapan perilaku hidup bersih sehat itu kalau dalam Islam bersih itu adalah indah. Iya, kira-kira bisa nggak itu Mbak dimasukkan dalam penanaman nilai karakter hidup bersih? Iya, iya bisa. Terbentuk kan? Iya bisa terbentuk Pak. Coba sebutkan 18 karakter itu apa aja Pak? Yang pertama seperti pembentukan akhlak, ya kan termasuk juga Pak. Seperti pembuangan sampah. Sampah kan juga harus ditaruh di tempat sampah. Nah itu kalau di kita sendiri dalam menanamkan nilai karakter tersebut berarti sampah itu harus ditaruh ke tempat sampahnya, bukan dibuang apa ya, kayak terserah gitu, kayak melihat sampah berserakan kayak gitu.
latar belakang itu yang terkait dengan fenomena menarik terkait dengan studi ini Pak. Ada nggak? Yang terkait Iya, implementasi fenomena yang menarik sehingga studi ini perlu dia lakukan penelitian. Iya, alasannya itu. Oh, alasan Kalau memang studi ini itu menarik dan perlu dilakukan penelitian gitu. oh ya, itu Iya. tadi Pak, karena dari saya sendiri kalau di tempat PLT Jangan dari situasi yang global yang umum istilahnya. oh yang kalau yang umum, Iya. kalau yang selainnya saya tahu di situ ya Pak. Iya. Jadi gini Pak, saya mengambil implementasi perilaku hidup bersih sehat ini dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMAN 1 berarti penerapan perilaku bersih sehat ini kalau secara globalnya seperti contoh yang saya katakan tadi itu kan harus menjaga kebersihan dan di dalam hadis juga sudah diterangkan anak satu minat iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Iya. Kan kedua orang tua yang pentingan sehat dulu kan ya. Iya. Sudah sehat, insya Allah gaya hidup, gaya pemikiran dan gaya berkomunikasi kan juga sehat. Tapi kan perlu terkait dengan perilaku hidup bersih, karena kalau orang itu hidupnya sudah bersih, insya Allah kesehatan itu kan juga melalui kebersihan itu. Kalau sudah nggak bersih, ya itu tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu penelitian terkait dengan perilaku hidup bersih dalam menanamkan nilai karakter itu perlu diteliti, karena banyak di lembaga-lembaga sekolahan, instansi itu tidak menanamkan hidup bersih, bahkan juga tidak membudayakan atau dalam kehidupan sehari-harinya itu dengan kebersihan. Soalnya makan sendiri itu kan memang sunnahnya itu kan cuci tangan dulu kan, disunahkan dulu makan gitu. Nah, ini nanti penelitiannya di SMA 1 gratis lah ya? Iya, iya Pak. Iya. Kira-kira nanti siapa aja Mbak yang diwawancarai Mbak? Yang pertama itu saya berfokus kepada guru kegiatannya, terus yang kedua kepada itu Pak guru PAI-nya. BPI-nya? Ya, guru PAI-nya. Dan guru sejarah tadi itu berperan dua mata pelajaran itu Pak. Yang pertama menjadi guru adiwiyata, yang kedua guru sejarah. Sudah. Terus yang rumusan masalah ada berapa Pak? Ada 3. Tidak terjawab ini di Papuanya ini di teori. Apa aja? Yang pertama kan itu bagaimana implementasi perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMAN 1 berarti. Kemudian yang kedua itu bagaimana kontribusi dalam menanamkan perilaku hidup bersih sehat, penerapan perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMAN 1 ini berarti. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya penerapan perilaku hidup bersih sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa di SMAN 1 berarti. Itu kok belum terjawab Pak itu Pak di kajian teori yang terkait dengan kontribusi dalam penerapan perilaku hidup sehat dalam menanamkan nilai karakter siswa, itu kok belum terjawab di kajian teori Pak. Masuk juga faktor pendukung penghambat kan nggak ada itu Pak di kajian teori itu Pak. Pendukung dan penghambatnya. Ada tak? Dibahas ya? Ada Pak? Ada Pak. Oh, di apa kok anu ya? Di PPT. Oh, di daftar isi. Oh, daftar isi. Iya, nggak nyebut.
perilaku hidup bersih, sehat dalam menanamkan nilai karakter itu apa aja Mbak poinnya Mbak? Satu. Yang pertama itu pembentukan akhlak atau moral siswa. Ya, satu bentukan moral. Dua. Terus yang kedua untuk menanamkan nilai-nilai, kan di situ kan nilai-nilai banyak. Yang pertama nilai keislaman, keimanan, kemudian ada nilai ibadah dan juga ada nilai anak. Tiga. Nah, terus untuk menanamkan nilai karakter ini juga untuk apa tadi kan saya Tapi itu Yusuf ngumpulin. Terus apa lagi? Ini mau selesai tapi ini mau sini aja. Iya. Saya sholat sebentar lagi. Iya. ketika mengenai yang nilai-nilai baik ada tiga, nilai keimanan, ibadah, dan akhlak. Terus ini menanamkan nilai karakter ya kan Pak? Nah di situ kan ada sudah saya terangkan ada tiga, nilai keimanan, nilai ibadah, dan akhlak. Dan di situ berarti siswa harus memilih nilai-nilai tersebut. Ya. Terus itu Mbak, kan ada implementasi perilaku hidup bersih sehat itu kan itu perlu Mbak dijelaskan terkait dengan lingkungan keluarga, termasuk pola makan sehat. Soalnya kan orang itu kan juga hidupnya kan nggak di sekolah atau tapi kan dia juga bersama keluarga. Jadi kalau lingkungan keluarga dibiasakan pola hidup sehat, pola makan sehat, terus kebersihan rumah juga terjaga, kan itu kan nanti terbawa ke sekolahan. Terus lingkungan sekolah, ya mungkin lingkungan sekolah itu ya mungkin ada harus diterapkan kantin itu juga sehat. Soalnya biasanya kalau nggak diterapkan kantin sehat, tahu gulanya itu bukan gula asli, artinya siswa yang mau minum es itu bakso semuanya itu kan juga sehat. Terus makanan-makanan yang banyak mengandung banyak micin apa itu kan ya harus di soft drink. Istilahnya sekolahan itu harus dibiasakan hidup sehat mulai dari makanannya itu. Jadi warung yang petugas warung itu harus disurvei bahan-bahan makanannya itu yang dijual itu apa aja, termasuk yang kurang sehat ya kalau bisa ditolak karena kan makanannya itu ya harus dibiasakan kan sehat. Terus juga minimal berapa ruang atau depan ruang itu juga ada untuk cuci tangan itu loh. Nah, terus juga sampah itu kan juga harus terpisah antara sampah yang kering, sampah yang basah, karena itu kan juga ya. Terus penyuluhan kesehatan mungkin ada apa ya dari guru atau dari pihak kepala sekolah memberikan penyuluhan hasil memberikan arahan-arahan terkait dengan membiasakan lingkungan sehat itu seperti apa. Terus termasuk juga gotong royong itu kan juga perlu. Soalnya yang namanya sekolahan itu kan hidup bersama-sama kan. Terus lingkungan masyarakat itu ya juga perlu terkait dengan penyediaan fasilitas atau penyuluhan kesehatan yang dilakukan masyarakat itu kan juga perlu. Untuk pemberdayaan warga dari warga ini harus diberdayakan terkait dengan hidup sehat. Terus kalau individu ini ya tetap kita selalu menjaga kebersihan, terus selalu olahraga karena orang kalau olahraganya rutin, insya Allah kolesterol, darah tinggi dan lain-lain itu bisa kita kurangi dengan cara olahraga. Karena olahraga itu kan gunanya untuk biar sehat. Itu yang implementasi terkait dengan perilaku hidup bersih sehat itu. Nah kalau yang terkait dengan penanaman nilai karakter, ya mungkin
bisa diberi edukasi atau pemahaman, itu kan juga perlu. Jadi siswa itu kan harus diberi arahan dulu, dipahamkan dulu, diberi edukasi, pendidikan. Nanti kamu kalau membiasakan hidup sehat, insya Allah usiamu bisa panjang, insya Allah nanti hidupmu juga sehat. Kalau hidupmu sehat, nanti berpikirnya juga enak, dan diberi edukasi, diberi pendidikan, pengarahan terkait dengan pemahaman terkait dengan hidup sehat itu. Terus yang kedua itu terkait dengan praktek harian di sekolah. Nanti tiap hari itu ya harus dipraktekkan. Jadi nanti kalau mau ada siswa yang melanggar ya kita tegur, kita nasihati. Karena semuanya itu harus kita praktekkan, kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, program kebersihan lingkungan sekolahan. Memang harus ada programnya. Karena itu ya terbentuk penanaman nilai karakter ya harus ada program yang memang itu dari pihak sekolahan yang memberikan program kebersihan ini itu seperti apa. Terus penyediaan sarana kebersihan, sarananya ya harus terjamin. Nanti pengen membudayakan hidup bersih, ternyata tempat sampah ini buang. Soalnya kadang-kadang siswa kan ingin buang sampah karena tempat sampah jauh, akhirnya dibuang di depan sekolahan atau luar kelasnya. Jadi ya di penyediaan sarana kebersihan itu ya harus terfasilitasi. Terus pengintegrasian dalam kurikulum, istilahnya di dalam pembelajaran itu ya harus kita seorang guru itu di dalam sela-sela pembelajaran itu menyelingi, ayo kita hidup sehat, ayo kita hidup bersih. Sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat kanan kiri sudah bersih atau belum. Kalau sudah belum bersih silakan dibersihkan, karena kebersihan ini termasuk salah satu untuk kita biar termotivasi atau bisa kita sehat. Untuk penghargaan atau sanksi juga perlu. Kalau kamu kok ada hal-hal yang tidak mengikuti program-program sekolah terkait dengan kebersihan, ditegur aja, atau bisa dipanggil terus diberi arahan, diberi motivasi, diberi biar anak itu tetap menjalankan cara hidup sehat di lingkungan sekolah. Terus yang terakhir harus melibatkan orang tua. Soalnya nggak mungkin program ini, soalnya apa? Orang itu kan paling lama di rumah, Mbak. Jadi orang tua kan harus memang mengawasi siswanya di dalam hidup bersih. Kalau di rumahnya sudah diawasi, sudah dibiasakan, insya Allah kebiasaan itu terbawa di sekolah. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua. Untuk kerjasamanya seperti apa? Ya mungkin lewat piagdo atau lewat ini setiap semester kita datangkan, kita beri arahan, kita beri pemahaman bahwa di sekolah itu ada program ini. Kalau siswa kalau di sekolah ini adalah bagian bapak ibu guru yang mengawasi, kalau yang di rumah bapak ibu yang mengawasi terkait dengan keseharian siswa. Ya, pembahasannya itu harus dibahas di bab 2, terus sampai baru dibawa ke sekolahan. Kita cross-check di sekolahan itu, nah itu kita masukkan di bab 4 itu. Nah, kalau bab 4 sudah selesai, baru bab 5 itu nanti antara teori dengan yang kita temukan di sekolahan kita analisis, terus setelah itu kita tambahin dengan referensi buku, maka jadilah pembahasan hasil penelitian itu. Oleh sebab itu dalam bab 4 itu kita harus bisa menyimpulkan dari hasil wawancara buahnya itu kesimpulannya apa, intinya apa, disimpulkan terus dipadukan dengan referensi buku atau ditambahi dengan pendapat penulis atau bagus. Kalau menurut inti atau hasil dari paparan data itu seperti ini. Kalau menurut referensi buku seperti ini. Kalau menurut pendapat penulis seperti ini. Nah, sampai seterusnya nanti selesai yang kelima. Nah, kesimpulan apa? Nah itu Pak ya, yang bisa saya sampaikan 20